Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfafida Al-Azwardi dari kelas 2 ED 3 Teknik Kimia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali aras. Untuk peralatan pengendali aras, metode yang digunakan adalah Internal Model Control atau IMC, di mana metode ini diperkenalkan oleh Morari dan Zavirio pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan data yang kecil atau yang besar. Nah, di sini sudah terdapat tabel untuk rumus, di mana saat bentuk fungsi transfer yang pertama, baris pertama di situ adalah ketika pada grafik tidak terdapat datetime. Kemudian untuk yang fungsi transfer yang kedua, baris kedua, di sini digunakan ketika pada grafik terdapat datetime. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung masuk ke cara pengerjaan lembar kerja mahasiswa respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali aras. Pada lembar kerja mahasiswa untuk modul respon hasil tuning closed loop pada peralatan berpengendali aras, di sini kita menggunakan metode IMC tadi. Nah, pada metode IMC ini hanya berlaku untuk model PI saja atau proportional integral. Sedangkan untuk model P dan PID tidak ada. Nah, kemudian di sini sudah terdapat data hasil pengamatan fungsi transfer, di mana KP-nya adalah 1,3325, tau-nya adalah 1,3 menit. Jika kita konversikan di sini menjadi detik, tinggal dikali ke 6 kali 60 dihasilkan 78 detik. Kemudian datetime-nya adalah sebesar 0 menit. Nah, karena kita mengetahui bahwa tidak ada datetime, maka kita menggunakan bentuk fungsi transfer yang pertama ini. Nah, kemudian setelah itu untuk mencari KC-nya di sini kita tinggal mengikuti rumus yang ada di sini. Rumus yang di sini untuk mencari KC yaitu 1 per KP dikali tau per tau C. Karena kita belum mengetahui nilai tau C-nya berapa, kita mencarinya menggunakan rumus tau per 3. Didapatkan hasil 0,433 menit. Kemudian dikonversikan ke satuan detik jadi 26 detik. Tinggal kita masukkan sesuai rumus yang ada. Ini 1 dibagi 1,3325 dikali 78 dibagi 26. Hasilnya adalah 2,251407. Lalu kita tinggal mencari nilai PB-nya. PB-nya adalah menggunakan rumus 100 per KC, di mana nilai KC-nya sudah kita cari, kemudian jadi mendapatkan nilai PB sebesar 44,4166 sekian. Lalu bagaimana untuk mencari tau-nya, TI-nya, integral time-nya di sini adalah sama dengan tau. Nah, karena saya menggunakan satuan detik, jadi saya mengambil nilai yang satuannya detik di sini sama dengan 78. Di sini tidak ada nilai tau D-nya karena di sini pada rumus tidak ada untuk rumus mencari tau D-nya. Karena sudah selesai untuk menentukan parameter pengendali menggunakan metode IMC, di sini kita bisa mengerjakan untuk sheet selanjutnya. Pada sheet selanjutnya ini untuk terdapat data hasil pengamatan tuning di mana tipe servo pengendalinya adalah PI. Kemudian SP1-nya diketahui 30%, SP2-nya adalah 50%. Dengan nilai PB-nya adalah sudah yang kita cari tadi, di sini 44,416 sekian. Dengan TI-nya sebesar 78 dengan satuan detik. Dan tidak ada tau D-nya. Nah, kemudian di sini ada tabel dengan time dan persen PV.
Dari tabel ini kita bisa mencari atau membuat grafik kurva respon hasil tuning dengan sumbu X-nya adalah time dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Kemudian di sini kita sudah mengetahui grafiknya, bentuk grafik di sini. Kemudian kita bisa membuat garis. Untuk garis SP1-nya adalah sebesar 30% dan SP2-nya adalah 50%. Nah, di sini kita mengetahui PV dari grafik kita mengetahui PV konstannya sebesar kurang lebih 50,1% untuk garis yang merah ini. Nah, dari grafik ini kita bisa menentukan parameter dari respon hasil tuning. Parameter yang akan dicari adalah overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Nah, karena di sini karena pada peak yang sebelum nilai garis NA ini bisa kita katakan bukan sebagai peak jika nilainya kurang dari garis NA ini. Jadi kita tidak bisa mencari, pada sini tidak terdapat overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation. Nah, kemudian bagaimana dengan rest time-nya di sini? Rest time-nya di sini adalah waktu pertama kalinya terjadi titik potong garis PV dengan garis PV ininya terhadap garis konstannya ini. Nah, jadi jika kita perbesar, di sini terjadinya pertama kali titik antara grafik PV-nya dengan garis NA-nya. Jadi dari sini kita tarik ke bawah ke sumbu X, mendapatkan untuk nilai rise time-nya sebesar sekitar panjangnya sekitar ya sini 5,1 cm dengan asumsi perhitungannya untuk setiap satu setengah senti di sini adalah 100 detik. Nah, kita asumsikan seperti ini. Kemudian tinggal kita hitung sesuai asumsi perhitungannya. Di sini TR-nya tadi diketahui adalah 5,1 cm diukur menggunakan penggaris. Dan untuk mengetahui nilai sebenarnya tinggal kita cari dengan cara ini 5,1 dibagi 1,5 karena asumsinya kita menggunakan 1,5 cm dikali 100 detik. Didapatkan hasil 340 detik untuk rise time-nya. Jadi di sini adalah 340 detik. Nah, kemudian untuk respon time-nya di sini adalah ketika waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tuna atau keadaan stabil. Di sini saya menggunakan di sini antara di sini. Nah, didapatkan nilai sekitar 990 detik. Nah, kemudian untuk offsetnya di sini, di mana nilai offset ini adalah selisih antara SP2 dengan PV konstan, di mana SP2-nya kita sudah mengetahui sebesar 50,0% dan PV konstannya adalah 50,1%. Didapatkan minus 0,1%. Nah, dari sini kita sudah mengetahui hasil dari analisis parameter untuk respon hasil tuning. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.